Tahukah kamu, jahe dan kayu manis merupakan rempah-rempah yang memiliki manfaat yang sangat banyak dan dianjurkan oleh Al-Quran. Pernahkah kita berpikir, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan rempah-rempah dengan aroma dan rasa yang kuat lebih dari sekedar penyedap? Jahe dan kayu manis adalah bukti kebesaran Sang Pencipta yang kini divalidasi oleh sains modern sebagai superfood bagi manusia. Jahe merupakan rempah yang memiliki kedudukan istimewa dalam Islam karena disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran sebagai minuman penghuni surga yang mengandung makna kemuliaan dan kebaikan. Dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 17 yang berbunyi, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Ayat tersebut menunjukkan bahwa jahe diakui sebagai bahan yang baik dan menyehatkan sejalan dengan prinsip halalan thayyiban, yaitu halal secara hukum dan baik secara kualitas gizi serta manfaat kesehatannya. Dalam tradisi Muslim biasanya, jahe banyak digunakan sebagai minuman penghangat seperti wedang jahe, bahan pengobatan tradisional atau timbun nabawi kontekstual, dan campuran herbal untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Menurut aspek ilmiah atau sains pangan, kandungan nutrisi utama pada jahe yang pertama ada makronutrien. Jahe segar mengandung karbohidrat, protein, dan lemak dalam jumlah sangat kecil, artinya jahe bukan sumber energi utama tetapi berfungsi sebagai pangan fungsional. Yang kedua adalah mikronutrien. Jahe mengandung beberapa vitamin dan mineral penting. Mikronutrien tersebut berperan dalam metabolisme energi, fungsi enzim, dan sistem imun. Jahe dikenal kaya akan senyawa fitokimia aktif terutama 1. Gingerol, 2. Sogaol, 3. Zingerol. Senyawa-senyawa ini bertanggung jawab terhadap efek farmakologis jahe. Mekanisme aksi biologis terhadap kesehatan. Yang pertama, antioksidan. Gingerol dan sogaol bekerja dengan menangkap radikal bebas, menghambat stres oksidatif sel, melindungi jaringan dari kerusakan oksidatif. Efek ini penting dalam pencegahan penyakit degeneratif. Yang kedua, antiinflamasi. Jahe menghambat jalur inflamasi melalui penurunan aktivitas enzim COX dan LOX dan penurunan produksi sitokin proinflamasi. Efek ini mendukung penggunaan jahe untuk nyeri sendi, inflamasi kronis, dan pemulihan tubuh. Yang ketiga, efek gastrointestinal atau antiemetik dan pencernaan. Jahe dapat mempercepat pengosongan lambung, menstimulasi motilitas saluran cerna, dan mengurangi mual dan muntah. Karena itu, jahe dapat digunakan untuk gangguan pencernaan ringan, mual dan muntah, dan masuk angin. Yang keempat, antidiabetes. Mekanisme antidiabetes jahe meliputi peningkatan sensitivitas insulin, penurunan penyerapan glukosa usus, aktivitas antioksidan yang melindungi sel pankreas. Yang kelima, peningkatan imunitas. Kombinasi efek antioksidan dan antiinflamasi jahe mendukung fungsi sel imun, membantu tubuh melawan infeksi ringan. Penemuan penting terkait jahe. 1. Penurunan kadar glukosa darah pada penderita diabetes. Penelitian klinis menunjukkan konsumsi jahe dapat menurunkan kadar glukosa darah secara signifikan pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Yang kedua, aktivitas antioksidan kuat. Uji DPPH pada ekstrak jahe menunjukkan aktivitas antioksidan tinggi sebanding dengan antioksidan sintetis dosis rendah. Yang ketiga, efek antiinflamasi dan analgesik. Jahe terbukti menurunkan mediator inflamasi dan intensitas nyeri pada penelitian eksperimental dan uji klinis skala kecil. Yang keempat, aktivitas antibakteri. Ekstrak jahe efektif menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Yang kelima, manfaat pada sistem pencernaan. Literatur review nasional menyimpulkan jahe efektif sebagai antiemetik alami dan memperbaiki fungsi pencernaan. Integrasi nilai Islam dan sains.
Islam telah lebih dahulu mengisyaratkan keutamaan jahe sebagai minuman bernilai tinggi, sebagaimana tersirat dalam ajaran tentang pemilihan konsumsi yang baik dan menyehatkan. Temuan ilmiah modern kemudian memperkuat hikmah tersebut dengan membuktikan bahwa jahe memiliki beragam manfaat kesehatan dan berfungsi sebagai pangan fungsional. Dengan demikian, jahe mencerminkan konsep halal dan thayyiban. Nah, itu tadi pembahasan jahe dari perspektif Islam maupun sains. Sekarang kita akan bahas kayu manis menurut perspektif Islam maupun sains. Kayu manis atau disebut dengan nama ilmiahnya Cinnamomum sp dalam perspektif Islam. Kayu manis merupakan salah satu rempah yang sejak lama digunakan dalam pengobatan tradisional masyarakat Muslim dan kuliner Timur Tengah. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran, pemanfaatan kayu manis jalan dalam prinsip halalan thayyiban, yaitu makanan yang halal, baik dan membawa manfaat kesehatan. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak menurunkan sesuatu penyakit melainkan Dia juga menurunkan obatnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjadi dasar bahwa penggunaan bahan alami seperti rempah-rempah merupakan bentuk ikhtiar kesehatan, dan kayu manis termasuk tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat alami dalam tradisi Islam. Dalam budaya Muslim, kayu manis sering digunakan sebagai campuran minuman herbal atau teh kayu manis, bumbu masakan dan kue tradisional, ramuan untuk menjaga stamina dan kesehatan metabolik. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek ilmiah atau sains pangan dari kayu manis atau yang disebut juga dengan Cinnamomum sp. Kandungan nutrisi utama, makronutrien kayu manis didominasi oleh karbohidrat atau serat dan polisakarida, mengandung protein dan lemak dalam jumlah sangat kecil. Secara nutrisi, kayu manis berperan sebagai pangan fungsional, bukan sebagai energi utama. Pada mikronutrien, kayu manis mengandung beberapa mineral penting antara lain kalsium, zat besi, mangan, kalium, dan vitamin dalam jumlah kecil terutama vitamin K. Mineral tersebut berperan dalam fungsi enzim, metabolisme glukosa, dan kesehatan tulang dan sistem imun. Selanjutnya adalah senyawa bioaktif yang khas pada kayu manis atau disebut juga dengan Cinnamomum sp. Kayu manis dikenal kaya senyawa fitokimia, terutama sinomaldehyde atau senyawa utama pemberi aroma dan rasa, dan eugenol-coumarin, terutama pada kayu manis jenis Cinnamomum cassia. Senyawa-senyawa ini bertanggung jawab terhadap aktivitas biologis kayu manis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mekanisme biologis terhadap kesehatan. 1. Antioksidan. Kayu manis memiliki kandungan polifenol tinggi yang berfungsi sebagai penangkap radikal bebas, menurunkan stres oksidatif, dan melindungi sel dari kerusakan. Aktivitas antioksidan ini penting dalam pencegahan penyakit degeneratif. 2. Antidiabetes. Mekanisme antidiabetes kayu manis meliputi peningkatan sensitivitas insulin, stimulasi pengambilan glukosa oleh sel, dan penghambatan enzim pemijat karbohidrat. 4. Antimikroba. Kayu manis memiliki aktivitas antimikroba dengan cara merusak membran sel mikroorganisme dan menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur patogen. 4. Antiinflamasi. Senyawa bioaktif kayu manis menghambat produksi sitokin proinflamasi dan mengurangi respon inflamasi kronis. Efek ini mendukung perannya dalam pencegahan penyakit metabolik. 5. Hipolipidemik. Beberapa penelitian menunjukkan kayu manis dapat menurunkan kolesterol total dan LDL serta membantu memperbaiki profil lipid darah.
Selanjutnya adalah ringkasan tentang temuan ilmiah pada kayu manis atau yang disebut juga dengan Cinnamomum sp. 1. Penurunan kadar glukosa darah pada penderita diabetes. Studi intervensi menunjukkan konsumsi kayu manis berhubungan dengan penurunan kadar glukosa darah puasa pada pasien diabetes mellitus tipe 2. 2. Aktivitas antioksidan tinggi. Uji aktivitas antioksidan melalui metode DPPH menunjukkan ekstrak kayu manis memiliki daya antioksidan yang kuat. 3. Efek antibakteri yang signifikan. Ekstrak kayu manis terbukti dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen melalui saluran cerna. 4. Perbaikan profil lipid. Pada penelitian eksperimental dan klinik skala kecil menunjukkan penurunan kolesterol total dan trigliserida. 5. Potensi sebagai pangan fungsional. Review jurnal nasional menyimpulkan bahwa kayu manis berpotensi dikembangkan sebagai bahan pangan fungsional berbasis rempah lokal. Selanjutnya kita akan bahas tentang integrasi nilai Islam dan sains kayu manis atau Cinnamomum sp. Islam mendorong umatnya memanfaatkan bahan alami sebagai ikhtiar menjaga kesehatan. Bukti ilmiah modern menunjukkan bahwa kayu manis memiliki manfaat metabolik, antioksidan, dan antimikroba. Hal ini memperkuat konsep halalan thayyiban bahwa makanan yang baik secara syariat juga baik secara ilmiah. Jahe dan kayu manis merupakan rempah alami yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Namun, mengkonsumsinya tetap perlu dilakukan secara bijak dan seimbang. Jahe dapat membantu menjaga daya tahan tubuh dan pencernaan, tetapi bukan sebagai pengganti pengobatan medis. Sementara itu, kayu manis sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, terutama bagi penderita penyakit tertentu seperti diabetes, gangguan hati, atau ibu hamil. Penggunaan jahe dan kayu manis akan memberikan manfaat optimal apabila dijadikan bagian dari pola makan seimbang dan gaya hidup sehat, disertai dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas yang cukup, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin.